Salam jumpa lagi dalam Renungan Kelana Sabda edisi 9 Juli 2021. Bacaan Injil yang akan kita dengarkan bersama pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai 23. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Bapak, Ibu, sanak saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan adalah salah satu hal atau keadaan atau situasi yang dihindari dan dibenci oleh manusia. Manusia melihat penderitaan itu sebagai penghambat dan penghalang kehidupan. Dengan demikian, tidak sedikit orang yang berusaha menghindari dan menjauhi dengan berbagai cara agar supaya mereka tetap sehat, hidup baik, dan jauh dari penderitaan. Namun, bagi umat Kristiani, penderitaan itu dilihat sebagai harapan dan keselamatan. Harapan akan keselamatan itu hanya diperoleh melalui jalan penderitaan. Yesus sendiri mengalami penderitaan. Yesus tidak hanya berkata-kata tentang penderitaan, tetapi ia sendiri juga langsung mengalami penderitaan. Yesus mengalami penderitaan yang sungguh menyakitkan. Kristus telah menderita untuk kita dengan ikut serta bersengsara dengan kelemahan-kelemahan kita. Kebangkitan Yesus membawa harapan dan keselamatan bagi manusia. Bapak, Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, Kristus adalah pusat penderitaan, harapan, kebangkitan, dan keselamatan umat Kristiani. Semua umat Kristiani dipanggil untuk bersekutu dengan sengsara Kristus. Bagi pengikut Kristus, menghindari dan menolak penderitaan bukanlah cara yang efektif. Ketika orang selama hidup di dunia dan ia menghindari penderitaan dan tidak mau menderita, maka dia sebenarnya tidak sedang hidup di dalam dunia ini. Dia sedang menyangkal realitas hidup yang sebenarnya,
ia harus alami tanpa penolakan. Kemampuan untuk menerima, mengolah, dan menjalani penderitaan itu menunjukkan sikapnya sebagai orang beriman. Melalui penderitaan dan perjuangan itu pula, orang dapat membuat hidup ini sungguh berarti dan mencapai kesempurnaan hidup.